Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo kawan-kawan, perkenalkan kami dari kelompok 1. Di sini kami akan memaparkan materi tentang teori pertukaran dan percampuran. Kami terdiri dari 6 orang anggota yaitu Haida Anissa, Rahmawati, Regita Nunkisa Fitri, Rizka Agustin Andreani, dan Zainal Ilmi. Daripada nunggu lama, yuk langsung saja ke pembahasan selanjutnya. Jangan lupa disimak baik-baik ya. Happy watching! Pembahasan yang pertama yaitu pengertian pertukaran, yang kedua pengertian percampuran, yang ketiga teori pertukaran, dan yang keempat teori percampuran. Baiklah, saya Haida Anissa akan menjelaskan pengertian dari pertukaran. Sebelumnya, apakah kalian udah mengetahui apa itu pertukaran? Jadi, pertukaran di dalam dunia usaha saat ini biasa dikenal dengan istilah lain, yaitu jual beli. Secara etimologis atau secara bahasa, jual beli adalah tukar menukar harta dengan harta. Secara terminologis atau secara istilah adalah transaksi pertukaran antara ayan yang berbentuk barang dengan dayan yang berbentuk uang. Transaksi ini lazim disebut transaksi jual beli. Di dalam Al-Quran terdapat berbagai ayat yang menghukumi jual beli sebagai aktivitas muamalah yang dihalalkan, seperti firman Allah dalam surah Al-Baqarah ayat 275 yang artinya, dan Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Jadi, pertukaran di sini yang dimaksud adalah terjadinya transaksi antara penjual maupun pembeli, yang mana si penjual menyerahkan barang dagangannya, sedangkan pembeli membeli dari barang penjual tersebut, maka terjadilah pertukaran. Dan apa itu dayan? Dayan itu berbentuk uang, sedangkan ayan yaitu berbentuk barang. Oke, saya akan melanjutkan materi yang sebelum saya sampaikan. Yang materi ini mengenai percampuran. Nah, apakah kalian udah mengetahui apa itu percampuran? Percampuran ini biasa terjadi karena kurangnya kemampuan untuk mendirikan suatu usaha sehingga membutuhkan kerjasama musyarakah dari pihak lain. Dalam hal ini, Al-Quran telah menegaskan, sesungguhnya kebanyakan dari orang-orang yang berkongsi itu, sebagian mereka berbuat zalim kepada sebagian lain, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal soleh. Quran Surah Al-Asyad ayat 24. Dengan kekurangan baik dari segi modal maupun kemampuan, dalam hal ini keahlian, maka pihak yang hendak melakukan sebuah transaksi menerapkan beberapa cara yang dapat memudahkan bagi mereka. Cara-cara tersebut yaitu musyarakah atau syirkah. Nah, jadi pencampuran di sini maksudnya adalah penggabungan dalam mendirikan suatu usaha. Dan pencampuran atau penggabungan di sini yaitu maksudnya adalah musyarakah atau syirkah. Dengan adanya percampuran maupun penggabungan, maka itu akan mempermudah dalam mendirikan suatu usaha. Dan masuk teori pertukaran. Nah, di dalam teori pertukaran itu ada objek dan waktu pertukaran. Dalam objek pertukaran, fikih membedakan dua jenis objek pertukaran, yaitu ada dua, ayan dan dayan. Ayan itu berupa barang dan jasa, sedangkan dayan berupa uang dan surat berharga. Oke, saya akan menjelaskan apa itu surat berharga. Surat berharga itu adalah bukti kepemilikan seseorang terhadap perusahaan, contoh kwitansi atau saham, surat wesel, cek, dan lain-lain.
Selanjutnya, waktu pertukaran. Fikih membedakan dua jenis waktu pertukaran, yaitu dakdan yang berarti penyerahan saat itu juga, ghairu nakdan yang berarti penyerahan kemudian. Perkenalkan, nama saya Rahmawati. Saya akan menjelaskan tentang dari segi objek pertukaran dapat didefinisikan menjadi 3 jenis pertukaran, yaitu pertukaran real asset dengan real asset, pertukaran real asset dengan financial asset, pertukaran financial asset dengan financial asset. Pertukaran ain dengan ain lain jenis-jenis berbeda. Dalam pertukaran ain dengan ain bila jenisnya berbeda, misalnya upah tenaga kerja yang dibayar dengan sejumlah beras, maka tidak ada masalah atau dibolehkan. Dua sejenis-jenis sama dalam pertukaran yang jenisnya sama, maka fikih membedakan antara real aset yang secara kasat mata dapat dibedakan mutunya dengan real asetnya. Secara kasat mata tidak dapat dibedakan mutunya. Pertukaran sapi dengan sapi, kambing dengan kambing, kerbau dengan kerbau diperbolehkan karena secara kasat mata dapat dibedakan mutunya. Pertukaran ain dengan dain. Dalam pertukaran ain dengan dain, maka yang dibedakan adalah jenis ainnya. Bila ainnya adalah barang, maka pertukaran ain dengan dain itu disebut jual beli al-bai. Sedangkan bila ainnya adalah jasa, maka pertukaran itu disebut sewa menyewa. Upah mengupah al-izarah. Izarah adalah les kontak di mana satu bank atau lembaga keuangan menyewakan peralatan, equipment kepada salah satu nasabahnya berdasarkan pengembangan biaya yang sudah ditentukan secara pasti sebelumnya. Perkenalkan, nama saya Rizka Agustin Andriani. Saya akan melanjutkan penjelasan dari teman-teman saya. Selanjutnya ada C. Pertukaran dayan dengan dayan. Dalam pertukaran dayan dengan dayan, dibedakan antara dayan yang berupa uang dengan dayan yang tidak berupa uang atau surat berharga. Nah, yang membedakan uang dengan surat berharga adalah uang dinyatakan sebagai alat bayar resmi oleh pemerintah, sehingga setiap warga negara wajib menerima uang sebagai alat bayar. Sedangkan surat berharga hanya terbatas bagi mereka yang mampu menerimanya. Kalau dilihat berdasarkan metode pembayarannya, Islam membolehkan jual beli dengan 3 cara. Yang pertama, secara tunai, kedua, secara tangguh bayar, dan yang ketiga, secara tangguh serah. Selanjutnya, terdapat contoh dari jual beli pertukaran dayan dengan dayan. Contohnya adalah jual beli secara murabahah dengan penangguhan 1 bulan, 3 bulan, 1 tahun, dan seterusnya. Pembiayaan ini diberikan kepada nasabah dalam rangka pemenuhan produksi inventory. Jual beli tangguh serah juga dapat dibedakan menjadi 2. 1. Bai al-asalam, yaitu pembayaran dilakukan secara advance manakala penyerahan barang dilakukan kemudian. Kedua, bai al-istisna, yaitu kontrak order yang ditandatangani bersama antara pemesan dengan produsen untuk pembuatan suatu jenis barang tertentu atau suatu perjanjian jual beli di mana barang yang diperjualbelikan belum ada. Selanjutnya ada teori percampuran. Dalam teori percampuran terdapat objek percampuran dengan waktu percampuran. Objek percampuran, sebagaimana dalam teori pertukaran, fikih membedakan 2 jenis objek percampuran, yaitu 1. Ayan atau real asset, yang berupa barang dan jasa. Kedua, dayan atau financial asset, yang berupa
uang dan surat berharga, di mana surat berharga adalah bukti kepemilikan seseorang terhadap perusahaan. Contohnya, kwitansi, saham, surat wesel, cek, dan lain-lain. Selanjutnya ada waktu percampuran. Sebagaimana dalam teori pertukaran fikih juga membedakan dua waktu percampuran, yaitu 1. Nakdan. Kondisi di mana waktu pertukaran dilakukan secara tunai, segera, atau sekarang. Penyerahannya saat itu juga. Yang kedua, Hayru Nakdan, di mana kondisi waktu penyerahannya dilakukan pada masa mendatang atau penyerahannya di kemudian hari. Baiklah, saya Regita Nungkisa Fitri akan melanjutkan penjelasan tentang teori percampuran. Dari segi objek percampurannya dapat diidentifikasi 3 jenis percampuran, yaitu percampuran real asset dengan real asset, percampuran real asset dengan finansial asset, dan percampuran finansial asset dengan finansial asset. Selanjutnya yaitu percampuran ain dengan ain. Percampuran antara ain dengan ain dapat terjadi, misalnya pada kasus di mana ada seorang tukang kayu bekerja sama dengan tukang batu untuk membangun sebuah rumah. Baik tukang kayu maupun tukang batu, keduanya sama-sama menyumbangkan tenaga dan keahliannya atau jasa dan mencampurkan jasa mereka berdua untuk membuat usaha bersama, yakni membangun rumah. Dalam kasus ini, yang dicampurkan adalah ain dengan ain. Tukang kayu menyumbangkan keahlian perkayuannya dan tukang batu menyumbangkan keahlian membangunnya. Bentuk percampuran seperti ini disebut syirkah abdan. Percampuran ain dengan dain. Percampuran antara ain real asset dengan dain financial asset dapat mengambil beberapa bentuk, diantaranya sebagai berikut. Syirkah mudarabah perkongsian atau penggabungan antara dua pihak di mana pihak pertama atau sahib al-mal menyediakan dana dan pihak kedua atau mudarib bertanggung jawab atas pengelolaan usaha. Yang kedua, syirkah wujuh, yakni setiap anggota hanya mengandalkan wibawa dan nama baik dan unsur modal tidak diperhitungkan. Pembagian keuntungan dan kerugian berdasarkan negosiasi di antara anggotanya. Oke, kita masuk di bagian C, yaitu percampuran dain dengan dain. Nah, percampuran antara dain dengan dain dapat mengambil beberapa bentuk pula. Bila terjadi percampuran antara uang dengan uang dalam jumlah yang sama, hal ini disebut dengan syirkah mufawadah. Namun jumlah uang yang dicampurkan berbeda, hal ini disebut dengan syirkah innah. Syirkah adalah keikutsertaan antara dua orang atau lebih dalam suatu usaha tertentu dengan jumlah modal yang telah ditetapkan berdasarkan perjanjian untuk bersama-sama menjalankan keuntungan dan kerugian dalam bagian yang telah ditentukan. Dalam pengertian lain, merupakan akad kerjasama di antara pemilik modal yang mencampurkan modal untuk tujuan mencari keuntungan. Baiklah, tidak terasa sudah di penghujung pembahasan. Jadi dari penyampaian yang kami sampaikan dapat disimpulkan bahwa pertukaran biasa terjadi ketika melakukan transaksi jual beli. Percampuran sendiri biasa terjadi ketika melakukan kerjasama
dalam mendirikan suatu usaha, dan keuntungan serta kerugian ditanggung bersama. Percampuran atau penggabungan biasa disebut syirkah.